Pernah saya beberapa kali atau banyak kali membuat karya keramik itu pasti meleot, pasti hancur. Eh, dan saya bertahan di situ, makanya karya yang hancur dan meleot, ketidaksempurnaan itulah yang saya pamerkan gitu. Karya itu waktu itu bercerita tentang Pak Ragil ya, plesetan dari Fragile ya. Pak Ragil ini tukang jasa angkut murah tapi pecah. Nah, hakikatnya keramik ya pecah gitu. Ya, awal mulanya saya tertarik dengan seni-senian itu tentu saja waktu kecil ya. Saat itu saya belum sekolah, terus di lingkungan saya itu orang tua saya itu mengajari saya pertama kali itu bermain tanah liat. Jadi tanah liat yang pertama kali saya lakukan atau buat itu mainan-mainan dari tanah liat, misalnya dinosaurus, alat-alat masak-masak gitu. Waktu sekolah kan anak-anak kecil kan suka masak-masakan. Nah itu saya buat alat memasaknya itu dari tanah liat. Terus waktu SD itu di daerah saya kan TV masih sangat jarang. Waktu itu orang tua saya beli TV, terus ada anime kartun, tontonan kartun itu banyak sekali pada saat itu. Nah saya sangat suka menonton itu, kemudian tertarik dan saya buat komik saya sendiri. Itu dimulai waktu kecil, jadi saat itu kalau beli komik kan mahal ya, jadi saya buat komik saya sendiri. Saya buat dari kertas-kertas buram yang tak potong jadi 4 gitu, terus tak lem pakai lem kertas. Aku bikin covernya dari kertas HVS yang lebih putih, terus aku gambarin sendiri. Terus waktu itu pembaca saya itu cuman keluarga ya, ada kakak, terus adik, terus teman-teman dekat itu yang boleh baca komik saya itu di SD. Jadi kayak misal malamnya itu saya bikin komik, sore atau habis pulang sekolah itu saya mainan tanah liat, begitu sih. Makanya saya waktu itu menurutku lebih bahagia gitu. Jadi aku bisa bikin mainanku sendiri, aku bikin komikku sendiri, walaupun emang pada saat itu masih manual, pakai pulpen sama kertas buram begitu. Kalau action figure saya tertarik itu waktu dulu ada acara TV ya, kayak orang-orang tuh bikin mainan-mainan. Nah saya, karena hal yang paling dekat dengan saya waktu kecil itu adalah tanah liat, tentu saja belum aku bakar, aku bikin dari tanah liat itu. Yang tadi aku ceritain seperti dinosaurus, hewan-hewan kecil, nah itu aku bikin sendiri. Karena waktu itu memang mainan yang dari plastik aja cukup jarang, dan kalau di desaku itu cukup agak jarang ya, dan mungkin mahal gitu. Di kampungku itu dulu berdampak gempa Jogja ya. Waktu itu tahun 2006, aku masih kelas 5 SD. Sekolah di daerahku itu rata-rata rata dengan tanah. Nah, dan bantuannya itu dari Qatar Foundation. Dan waktu itu kayak ada pendampingan anak-anak gempa gitu, narasumbernya itu seniman dari Jogja. Jadi dia yang mengenalkanku makin tertarik dengan dunia seni gitu. Waktu itu bikin wayang kertas gitu. Jadi pokoknya hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghibur, berkreasi gitu tertariknya. Terus itu di SMP, SMK aku itu baru dibangun sekolah menengah kejuruan keramik. Awal mula saya berkenalan dengan dunia keramik ya di SMK. Jadi itu satu-satunya sekolah jurusan keramik
di kabupaten, jadi di Klaten ya khususnya. Kalau di Jawa Tengah cuma ada 2 waktu itu, Jepara sama daerahku itu Mbayat, Klaten itu. Nah itu awal mula saya mengenal keramik. Jadi hal yang menurutku membuka pikiranku adalah waktu saya buat action figure lagi, yang kali ini lebih awet. Yang tadinya cuma tanah liat, yang sekarang bisa aku bakar dengan metode keramik. Makanya kayak, wih keren ini keramik, dia bisa membuat patung-patung kecilku tadi lebih permanen gitu. Makanya, tapi waktu itu dan banyak ya, maksudnya waktu itu saya belajar di guru saya. Jadi guru saya itu ngontrak ya, karena dia dari Solo. Nah di luar jam kerja sekolah ya, di luar sekolah saya itu pulangnya ke tempat guruku tadi. Jadi kayak ekstranya itu belajar keramik lebih dalam gitu. Apalagi waktu itu saya magang ya, waktu kelas 2 SMK itu magang di seniman keramikus cukup terkenal namanya F. Widayanto. Jadi saat itu beberapa teman-teman juga itu dipilih buat magang di sana. Nah itu semakin menguatkan diriku untuk kecintaan tentang keramik itu semakin dalam gitu loh. Soalnya ada salah satu pertanyaan yang dulu belum aku bisa jawab oleh Pak Widayanto ini. Dia bertanya gini, kenapa kamu mau bertahan di keramik gitu. Yang waktu itu aku nggak bisa jawab ya, aku bingung kenapa ya, nggak tahu toh maksudnya waktu. Terus dia bertanya lagi, kamu cinta nggak sama pacarmu gitu. Aku juga belum bisa jawab. Nah terus dia menjelaskan lagi, kenapa aku bisa bertahan di keramik, karena aku mencintai keramik. Nah, gitu. Makanya kayak, ini seniman keramik gitu. Itu membuatku kayak terpukul ya, karena pada saat itu tuh aku benar-benar yang nge-freeze, nggak bisa jawab gitu loh. Kenapa ya aku bisa bertahan di keramik ya gitu. Sudah nih habis magang kan, dia juga ini, jadi kayak hal yang menarik dari beliau itu, dia selain berkecimpung di dunia fine art keramik, seni keramik, dia juga bikin produk tentang keramik. Jadi kayak selain dia bikin patung-patung keramik, dia juga bikin tableware atau perlengkapan dari keramik. Jadi kayak seimbang gitu. Ada fine art dari keramik, ada produksi keramiknya yang komersil. Makanya kayak saling melengkapi gitu. Begitu. Terus makanya waktu itu dia lulusan ITB dan saya mencoba pas lulus SMK itu mencoba mengikuti jejak beliau, mendaftar di kampus seni keramik ya, ITB sama seni murni UNS, cuman belum keterima. Terus aku cari alternatif apa sih yang dekat dengan keramik, yang maksudnya modeling dari tanah liat, yaitu seni murninya ISI Yogyakarta. Makanya saya mencoba tes ujian masuk di seni murninya ISI Yogyakarta. Pada saat itu entah kenapa waktu angkatanku itu yang mendaftar itu cuman aku. Jadi dari 80-an peserta yang mencoba daftar itu cuman 1 mahasiswa yang mencoba daftar patung. Nah itu makanya aku waktu itu, wah ini udah pasti keterima. Ternyata bener. Gitu, makanya terus itu yang membuka aku tentang fine art juga waktu pertama kuliah di ISI. Bagaimana bahwa dunia seni itu sangat luas. Kita apalagi waktu di patung ya, berkecimpung dengan bentuk dan visual, material yang bisa kita pakai itu sangat luas banget. Perjalanannya awal-awal itu dari keramik, aku mencoba eksplorasi dulu. Jadi berbagai macam material aku coba. Misal dulu pernah daging, pernah kardus, kertas, terus apalagi ya, aluminium, logam juga pernah. Begitu. Tapi pada akhirnya aku
bertahan di keramik gitu. Dalam berbagai material yang pernah saya coba itu, rata-rata konsep yang saya pakai itu bertema pada diri sendiri. Jadi waktu aku eksplorasi daging itu, saya membuat pertanyaan, apa sih sebenarnya yang kita makan? Nah, saya menemukan kenapa orang koma, orang dalam kondisi vegetatif itu diinfus saja masih hidup. Berarti kan kita sebenarnya nggak butuh makan. Kita hanya butuh nutrisi atau kandungan dalam makanan itu, bahan makanan itu. Makanya saya eksplorasi tentang daging sebagai salah satu makanan favoritku waktu itu. Terus pindah lagi ke kardus. Dalam perjalanan berkesenian saya sering juga pameran tentang keramik. Waktu itu saya mencoba ngirim 2 karya ya ke Bandung. Yang pertama Galeri Tehuis itu. Kemudian ada juga, itu 2 kali nih. 2 kali di Tehuis. Semuanya pecah. Jadi keramik yang saya kirim itu yang aku packing dengan double pack, terus pakai kayu juga, kardus lagi, kayu lagi. Sampai sana pun masih pecah. Ini apa ini masalahnya guys? Nah gitu. Terus aku coba waktu itu bikin kardus sebagai bentuk protes atau kegelisahan saya tentang jasa kirim. Karya itu waktu itu bercerita tentang Pak Ragil ya, plesetan dari Fragile ya. Pak Ragil ini tukang jasa angkut murah tapi pecah. Nah, itu plesetan dari pengalaman saya yang cukup frustasi ya, karena walaupun sudah di packing dengan aman tetap aja pecah gitu. Terus TA saya itu kembali ke keramik lagi, karena waktu itu di kelas, waktu presentasi ya, ada sebuah presentasi di kelas itu saya memakai medium keramik, dan teman-teman saya itu malah bilang, wih anak kria. Padahal di patung sendiri kan aku cuman meminjam medium keramiknya itu sebagai ekspresi berkarya saya. Jadi saya malah tertantang, ini nih saya akan bikin karya keramik nih di tugas akhir patung saya. Dan waktu itu yang saya angkat adalah tema tentang imperfeksi, ketidaksempurnaan. Jadi karena saya beberapa kali atau banyak kali membuat karya keramik itu pasti meleot, pasti hancur, dan saya bertahan di situ. Makanya karya yang hancur dan meleot, ketidaksempurnaan itulah yang saya pamerkan gitu. Jadi waktu itu kayak di proses berkeramik kan ada namanya proses pembakaran ya. Jadi proses pembakaran ini dia karena berada di dalam tungku bakar, kita tidak bisa mengontrol apa sih yang akan terjadi di dalam tungku pembakaran itu gitu. Jadi kayak ya udah biarkan aja nanti hasilnya seperti apa. Waktu itu aku percobaannya pakai tanah liat modeling patung yang hitam itu dengan tanah liat stoneware keramik ya. Jadi aku bakar di atas suhu 1200. Tanah liat modeling patung ternyata itu suhu bakarnya lebih rendah. Jadi menghasilkan efek visual deformasi bentuk. Jadi kayak misal aku bikin realis tengkorak itu, hasil dari pembakarannya jadi kayak tengkorak yang mulai memfosil gitu. Jadi dia mulai mendeformasi dan leleh. Dan itu beberapa tahun aku riset tentang itu setelah TA itu ya. Maksudnya aku masih ngangkat karya tentang imperfeksi itu. Jadi kayak hakikatnya keramik ya pecah gitu loh. Makanya kayak hal-hal yang membuat atau hal-hal yang dihasilkan dari proses pembakaran tadi, apapun itu aku pamerkan begitu.
awal mula aku bikin studio itu di rumah kontrakan ya, sama hari ini sampai hari ini ya. Jadi dulu itu namanya Studio Citrus Hunter. Saya fokusnya di action figure karena kecintaan saya terhadap figur-figur mainan itu. Saya bikin action figure dan bikin studionya namanya Citrus Hunter. Figurnya itu tentang buah-buahan atau pemburu lah. Intinya tema-tema fantasi gitu. Terus saat aku mulai fokus ke keramik dan selain karya seni juga membuat produk komersil ya, makanya jadilah Citrus Studio. Itu ada 2 versi, yang satu jualan tentang tableware keramik, yang satu buat gerakan seni-senian di bidang keramik. Untuk kegiatan di studionya ada 2 juga maksudnya. Yang pertama emang jualan produk dan juga sering mengadakan workshop ya. Selain workshop yang berbayar juga workshop gratis. Apapun lah tentang keramik intinya. Terus yang kedua itu Citrus Studio juga beberapa kali kan didatangi mahasiswa-mahasiswa, terus ya udahlah kita bikin kolektif gitu. Tapi atas nama Citrus Studio. Dan fokus kegiatannya adalah pameran seni keramik begitu. Untuk program Citrus Studio sendiri, awal mulanya ya waktu itu ada kayak open call di Jogja Art Week. Jadi beberapa teman-teman yang magang itu kita undang dan bikin pameran bersama di Kopiratan ya waktu itu, Alternative Space dari panitia Jogja Art Week-nya. Terus lambat laun, wah gimana nih pergerakan keramik di Jogja gitu, kayaknya masih jarang banget. Makanya kayak Citrus Studio ini mencoba mengisi keberagaman dunia medan seni rupa Yogyakarta ya, khususnya keramik. Jadi kayak kami mulai bikin banyak kegiatan, salah satunya pameran seni yang menjadi tahunan ya. Misal ada Fragile Society, terus Black Symptom sama Soil Distorsi. Jadi kita juga mengundang teman-teman dari luar Jogja ya waktu itu. Ada dari Bandung sama Jatiwangi. Nah itu. Selain pameran seni kita juga ada diskusi rutin ya dulu namanya Pranala Liar. Jadi ini menghubungkan berbagai masyarakat seni, khususnya tema-tema yang kami angkat waktu itu tentang keramik. Jadi diskusi ini emang berfokus tentang seni keramik karena pada hakikatnya atau visi kita itu ingin membuat ekosistem keramik di Jogja gitu loh. Kalau bisa skala nasional begitu. Pameran tentara lalala dan gitu. Atau event apa lagi gitu. Gimana ceritanya kayak kemarin itu? Pameran di tentara itu. Untuk beberapa event ya. Event terakhir kami itu pameran di Bentara Budaya itu waktu itu berjudul Black Symptom. Jadi Black Symptom ini berfokus pada teknik pembakaran reduksi. Jadi kalau di keramik kan ada banyak pembakaran, misal pembakaran reduksi dan oksidasi. Reduksi itu adalah pembakaran di mana kadar oksigen dalam tungku itu kurang, makanya apinya itu keluar dari tungku dan efek visual yang dihasilkan biasanya hitam karena kandungan karbon dalam tungku pembakaran itu sangat banyak ya karena kurangnya oksigen. Kalau pembakaran oksidasi, pembakaran sempurna. Jadi kayak kalau bikin produk-produk yang dijual itu biasanya memakai pembakaran oksidasi. Nah, kenapa pembakaran reduksi? Karena menurut kami itu adalah salah satu teknik di keramik yang secara visual itu tidak bisa
di apa ya namanya, didapatkan 2 kali misalnya gitu. Jadi misal kita bikin patung lalu kita bakar reduksi dengan pewarna yang sama, dengan bahan yang sama, kita bakar reduksi. Misal kita bikin 2, yang satu oksidasi atau yang satu reduksi, terus kita bikin lagi dibakar reduksi. Nah, 2 hasil ini bisa sangat berbeda. Makanya kayak pembakaran reduksi ini sebenarnya pembakaran yang spesial gitu. Jadi dia mempunyai nilai estetik yang lain gitu, yang unik gitu, yang tidak mungkin didapatkan 2 kali. Jadi kayak ya udah sekali kita ngereduksi karya ini, karya yang kedua nggak bisa mirip ini gitu. Begitu, makanya kita mencoba mengangkat teknik pembakaran reduksi ini di pameran Black Symptom. Itu yang kedua di Bentara Budaya. Begitu. Waktu itu kami juga mengundang beberapa keramikus dari luar kota. Misal Jakarta itu ada Mbak Evi Yonatan sama Antin Sambodo, itu keramikus senior juga, dia dari Jakarta. Dari Bandung itu ada si Rajwi ya, dia anak S2 ITB. Terus ada yang dari mana sih? Yang lain dari Jogja sih waktu itu, seniman-seniman senior juga. Terus yang kedua kita juga bikin tajuk soil distorsi. Jadi yang pertama itu tentang teknik pembakarannya, yang kedua itu tentang materialnya, material pembuat keramik itu di soil distorsi. Jadi pertanyaannya waktu itu tajuknya adalah bagaimana sih material di keramik ini dieksplorasi, atau sejauh mana sih material keramik ini dieksplorasi gitu. Jadi kita juga mengundang beberapa lintas disiplin seniman di luar keramik ya, biar dapat kacamata baru. Waktu itu kami mengundang seniman grafis atau seniman instalasi juga, namanya Kuko Hermadi dari Gunung Kidul, dan dia membuka perspektif baru. Dia mencoba mencari jejak keramik di Gunung Kidul karena ditemukannya salah satu pecahan tembikar ya di museumnya itu. Nah itu makanya kayak yang soil distorsi ini kita mengeksplorasi material keramik. Yang Black Symptom ini kita mengeksplorasi teknik pembakarannya. Dalam perjalanan berkeramik, saya juga punya hobi kan yang tadi ngomik, dan saya masih beberapa kali melakukan itu. Kemudian saya juga pernah ditawarin teman saya, Fatur Ramadan, dia anak sastra juga. Waktu itu kami mencoba menerbitkan puisi. Jadi dalam perjalanannya aku suka nulis tentang penggalan cerita gitu. Pada saat itu aku nggak pernah tahu apa itu puisi. Tiba-tiba si Fatur ini mengajak, ayo bikin buku puisi ya gitu kan. Terus aku, wih menarik nih, karena waktu itu saya emang tertarik bagaimana sih menerbitkan sebuah buku gitu. Makanya kayak penerbitan buku puisi ini kami tulis berdua ya. Jadi saya secara pribadi merasa tertantang. Waktu itu saya merasa kayak menulis atau menerbitkan buku itu seperti saat aku membuat event pameran gitu rasanya gitu. Jadi kayak mempersiapkan materi, konsep, terus karya tentu saja, sampai layout dan memilih penerbitnya begitu. Jadi kayak selain di dunia seni tadi, saya juga merasa tertantang di dunia ini gitu. Dunia menulis puisi dan sekitarnya gitu. Walaupun pada saat itu aku rasa masih secara pribadi emang seneng banget karena sebelumnya belum pernah menulis itu, dan sebenarnya apa yang aku tulis ini aku juga belum tahu bentuknya, apakah ini puisi, prosa atau apa, aku nggak tahu. Tapi aku seneng melakukan itu gitu, makanya kayak menulis
Itu kayak itu bisa menjadi media menyampaikan ekspresiku yang mungkin tidak bisa aku sampaikan lewat karya patung begitu.